Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam renungan inspiratif Minggu kelima Prapaskah berdasarkan Injil Yohanes bab 8 ayat 1 sampai 11. Belajar dari kerahiman Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, teman saya di Manila pernah bercerita bahwa pada suatu hari seorang ibu datang kepadanya dan meminta dia untuk memberkati gedung yang baru direnovasi. Ketika ditanya gedung apa yang akan diberkati, sang ibu itu dengan tersipu-sipu menjawab, "Panti pijat, Pastor." Pastor itu heran dan bingung. Apakah dia harus memberkati panti pijat yang tidak lain adalah rumah pelacuran yang terselubung atau menolaknya? Tetapi untuk tidak mengecewakan ibu itu, dia menjawab, "Ya, Bu." Tetapi sesudah itu dia berkonsultasi dengan pastor paroki. Setelah pastor paroki mendengar kesulitan pastor rekannya itu, dia pun menasihati, "Ikut saja suara hati Pater." Sesudah membuat pertimbangan, akhirnya pastor itu memutuskan untuk memberkati tempat itu. Dia ingin menunjukkan bahwa gereja tidak cuma memperhatikan orang saleh, tetapi juga orang berdosa. Setelah pemberkatan, dia berbincang-bincang dengan beberapa nona yang bekerja di situ. Pastor itu memperhatikan dan terkejut karena di sana ada bermacam-macam patung dan gambar kudus. Melihat reaksi pastor tersebut, seorang dari perempuan itu berkata, "Mungkin pastor berpikir bahwa kami tidak berdoa." "Tidak, Pastor. Sekalipun kami orang berdosa, kami tetap berdoa. Setiap kali mengikuti misa, kami duduk di belakang. Kami malu terhadap Tuhan dan kami sangat mengharapkan belas kasih-Nya." Pastor itu duduk termenung. Dia teringat kata-kata Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya para pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah." Matius bab 21 ayat 31. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, harapan akan kerahiman dan belas kasih Allah itu dirasakan oleh perempuan yang tertangkap basah melakukan perbuatan zina seperti yang diceritakan dalam Injil hari ini. Sebagaimana kita dengar dalam Injil hari ini, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menempatkan perempuan itu di hadapan Yesus dan menanyakan pendapatnya tentang apa yang harus dilakukan. Mereka sesungguhnya bermaksud untuk menjebak Yesus. Seturut hukum Yahudi, ada 3 dosa yang harus ditebus dengan hukuman mati, yakni penyembahan berhala, pembunuhan, dan perbuatan zina. Oleh sebab itu, dari segi hukum, wanita itu harus dihukum mati. Tetapi dengan membawa perempuan itu ke depan Yesus, mereka ingin menempatkan Yesus dalam posisi sulit. Kalau Yesus menyuruh mereka merajam wanita itu, maka dia kehilangan reputasi sebagai orang yang mencintai para pendosa. Tetapi kalau dia mengampuni wanita itu, maka dia akan melawan hukum Moses. Oleh sebab itu, apapun jawaban Yesus, dia pasti dipersalahkan. Jawaban Yesus ternyata di luar dugaan mereka. "Barang siapa dari antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Anehnya, tidak ada dari mereka yang melemparkan perempuan itu. Sesudah itu, ia membungkuk dan menulis sesuatu di tanah. Apa yang ditulis Yesus tidak dikatakan. Yesus sepertinya tidak mempedulikan mereka. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat rupanya tidak sabar lagi dengan sikap Yesus.
Maka perlahan-lahan mereka meninggalkan tempat itu, mulai dari yang paling tua. Kini tinggallah Yesus dengan perempuan itu seorang diri. Akhirnya dia berkata kepada perempuan itu, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan mulai sekarang jangan berdosa lagi." Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, melalui Injil hari ini kita bisa mempelajari beberapa hal. Pertama, hanya orang yang tidak bersalah berhak menjatuhkan hukuman kepada orang lain. Matius bab 7 ayat 1. Orang yang berdosa tetapi mengadili orang lain adalah ibarat pepatah Melayu, kuman di seberang lautan tampak, tetapi gajah di kelopak mata tidak tampak. Kedua, dalam menghadapi orang yang telah bersalah kepada kita, sikap kita hendaknya adalah berbelas kasih dan bukannya menghukum. Sebaliknya, kita bertanya, apakah yang dapat saya lakukan untuk menolong orang-orang seperti itu? Ketiga, Yesus memberi kesempatan kepada orang itu untuk memperbaiki hidupnya. Yesus tidak senang dengan dosa dan tidak mentolerir dengan dosa yang dilakukan oleh perempuan itu. Tetapi ia memberi kesempatan kedua. Pergilah dan jangan berdosa lagi. Dia harus berjuang melawan kelemahannya itu. Saudara-saudari terkasih, semoga tindakan Yesus sebagaimana ditunjukkan dalam Injil hari ini menjadi sumber inspirasi bagi kita dalam menghadapi orang-orang yang bersalah di sekitar kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.